ucapan mereka, pembagian tauhid menjadi 3, baru pertama dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, lalu diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka jawaban kita, ulama terdahulu pun sudah membagi tauhid menjadi 3. Oleh karena itu di sini kami nukilkan dari Imam Abu Hanifah, imam madhab yang pertama, wafat tahun 150 Hijriah, dan 2 murid beliau, Imam Abu Yusuf, wafat tahun 182 Hijriah, dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wafat tahun 189 Hijriah. Akidah mereka bertiga dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriah. Mereka berkata, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kami berpendapat bahwa dalam mentauhidkan Allah, maka kami meyakini innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sampai di sini mencakup pada 3 macam tauhid. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, tidak pula dalam uluhiyah, tidak pula dalam al-asma wa sifat. Kemudian dirinci, wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini tauhid al-asma wa sifat. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada yang dapat melemahkan Allah. Ini tauhid rububiyah. Karena Allah yang maha agung, yang maha kuat, maha perkasa, yang mencipta, menguasai dan mengatur segala sesuatu, maka tidak ada yang dapat melemahkannya. Ini tauhid rububiyah. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Biarpun tidak dinamakan dengan penamaan yang sama, tapi isinya sama. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Berikutnya, nukilan dari Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, wafat tahun 387 Hijriah. Ini masih jauh sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bihi thalathatu asya. Bahwasanya pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah. Rabbaniyah artinya sama dengan rububiyah, dari kata Rabb. Liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'ah. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan para pengingkar yang tidak meyakini adanya pencipta. Tidak beriman kepada pencipta berarti tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Maka kalau begitu kita harus beriman kepada rububiyah agar kita berbeda dengan para pengingkar tersebut. Ats-tsani, yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah. Maksudnya meyakini uluhiyah Allah, hanya Dia yang berhak disembah. Maka ini tauhid uluhiyah. Liyakuna mubayyinan bidzalika madzahib ahli syirki alladzina aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan ajaran-ajaran para pelaku syirik yang mengimani adanya pencipta namun menyekutukannya dalam ibadah dengan selainnya. Seperti musyrikin jahiliyah, beriman Allah itu pencipta tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Meskipun mereka masih menyembah kepada Allah, berarti mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Watsalits, yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bis-sifati allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya baginya. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Kita yakin nama-nama dan sifat Allah itu khusus baginya, minal ilmi wal qudrah wal hikmah wasairi ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Di antaranya sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan semua sifat yang Dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, begitu pula di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.